Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin hadirah yang hadir pada hari ini, marilah sama-sama kita haturkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat ini. Kemudian selawat bertangkaikan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada hari ini saya ingin meneruskan pembacaan kitab Khulasatul Nurul Yaqin, yang mana kitab ini adalah segelintir daripada sirah Nabi, daripada perjalanannya, sebagaimana ini menjadi wasilah kita untuk lebih dekat atau kita lebih mengenal Nabi lebih jauh lagi. Nah, pada yang kedua ini adalah nasibuhu wafatu waliduhu, yaitu adalah nasabuhu, nasabnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wafadahu, dan wafat atau meninggalnya ayahnya beliau, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliduhu, dan bahwasanya ayah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullah ibnu Abdul Muttalib, yaitu adalah Abdullah bin Ibnul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu, dan ibunya Nabi Muhammad itu Aminatun bintu Wahbin, Aminah bintu Wahbin bin Abdul Manaf bin Khuzaimah bin Kilab. Nah, wa fatajamma'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddil khamis. Nah, salah satu bertemunya antara nasab daripada kedua, antara ibu dan ayahnya ini bertemu di nasab Qusay fi jaddil khamis, di kakeknya yang kelima, wa huwa Kilab, yaitu adalah Kilab. Walaqad tufa waladuhu, dan meninggalnya ayah daripada Nabi Muhammad, wa huwa fi badni ummihi, ketika Nabi Muhammad itu masih dalam kandungannya. Wa umruhu thamaniya asyarata. Nah, wafatnya ayahnya beliau ini ketika usianya ini 18 tahun. Ketika umur Sayyidina Abdullah ini, ayah daripada Nabi Muhammad, yaitu berumur dari asyarata sanatan, samani asyarata sanatan, 18 tahun. Wa fi wadufina fi madinatil walam yatarakul lahu syaba wa malmin, dan meninggalnya beliau itu tidak mewariskan sedikit pun daripada harta kepada Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga ini adalah waladuhu waridha'anhu, yaitu bahwasanya Nabi, hari kelahirannya Nabi. Walidu sallallahu alaihi wasallam
Makkah yaumul Isnin, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari Senin di Mekah. Tsani asyarata min Rabiul Awal amal fil. Nah, dilahirkannya itu pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 amal fil, pada tahun gajah. Wa summiya ummul liadatihi amal fil. Kenapa sih dinamain tahun gajah? Karena dinamain tahun gajah itu li'anna malikul habasyah arsamul am la annadatihi sanata ilal Makkah. Bahwasanya Raja Habasah itu datang buat apa? Buat menghancurkan Ka'bah. Jadi ada peristiwa sebelum Nabi lahir, ketika Nabi lahir itu, yaitu datangnya Raja Habasyah, yaitu Abraha, namanya Abraha, datang dengan membawa serombongan perang gajah untuk menghancurkan Mekah, yaitu Ka'bah. Fa'alamakallahu hasya ikramuhu lidatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka ikraman, yaitu untuk apa? Untuk menghormati liwaladati, kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya itu ketika Abraha, raja dari Habasyah itu, dia itu datang dari mana? Dari Afrika. Afrika itu dulu identik dengan gajah. Nah, gajahnya ini bukan sembarang gajah, bukan gajah biasa, tapi gajah yang sudah terlatih. Kayak misalkan kuda perang itu bukan sembarang kuda biasa, tapi mereka juga mungkin dipakaikan alat-alat untuk perang. Kayak misalkan kalau kuda itu biasanya dipakein di kepalanya itu tanduk buat nyeruduk yang besi itu. Mungkin di kaki-kakinya juga dipakaikan sepatu-sepatu yang keras itu, yang biasa buat menendang musuh. Nah, gajah ini sama seperti itu, yang bisa dilatih untuk berperang. Nah, ketika itu Raja Habasyah ini dari Afrika ini datang membawa rombongan gajah untuk berniat untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah itu adalah satu bangunan yang sakral. Bahkan bukan cuma penduduknya ini, beliau sangat mempercayai melakukan haji dan segala macam. Meskipun pada saat itu mereka itu masih syirik, masih menyembah berhala, tapi mereka meyakini sebagai Ka'bah itu sebagai suatu daripada sarana untuk beribadah pada Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, datang beliau untuk menghancurkan nih. Masa sih nggak hancur dengan tentara gajah? Tapi diriwayatkan bahwasanya Allah ini memerangi mereka. Jadi yang memerangi mereka ini bukan dari kafir Quraisy tersebut, bukan dari orang Quraisy tersebut yang menjaga Mekah. Mungkin kalau misalkan orang yang menjaganya itu bisa hancur. Karena apa? Karena statusnya manusia melawan gajah. Gajah ini besar dan mereka mempunyai kekuatan yang dasar untuk menghancurkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Allah yang memerangi mereka. Sebagaimana mereka datang, Allah memerangi mereka dengan apa? Dengan burung ababil, yang mana burung ababil ini datang dengan membawa kerikil dari api neraka. Gitu. Jadi kekuasaan Allah itu sungguh luar biasa. Bahkan ketika dilempari daripada kerikil-kerikil dari neraka itu, gajah-gajah itu tumbang. Seperti apa? Daun yang dimakan lalat. Lalat itu. Ulat. Lalat itu. Iya dah, pokoknya itu. Nah, itu semata-mata untuk apa? Dijelaskan tadi dalam kitab itu ikraman, untuk menghormati kelahirannya Nabi Muhammad.
Gitu. Nah, jadi mungkin ini juga bisa dipakai untuk dalil sebagaimana orang yang mengharam-haramkan atau orang yang membid'ah-bid'ahkan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi teman-teman, bahwasanya penting gak sih Maulid atau merayakan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru memang bahkan kalau misalkan kita pikir dengan logika sendiri, kita sendiri aja mau gitu dirayain lahir kita, bahkan anak kita atau istri kita memperingatinya untuk apa? Untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tersebut, kepada anak kita, kepada istri kita. Mungkin kalau misalkan kita ibaratkan, kita logikakan, kita menganggap bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dimaulidkan, itu adalah bentuk daripada cinta kita, gitu. Sebagaimana tadi kita analogikakan kepada mungkin istri kita atau anak kita, gitu. Tapi lebih besar daripada itu, bahwasanya ketika kita mengimani daripada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya cintailah nabimu itu lebih daripada cintamu kepada kedua orang tuamu, bahkan kepada dirimu sendiri. Karena apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu, beliau lahir membawa agama ini, kemudian tanpa adanya beliau kita tidak mengenali Tuhan kita siapa. Kita tidak tahu arah perjalanan kita ini menuju kemana. Dan beliau ini lahir untuk menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Nah, oleh karena itu, ibarat kata mungkin kita ini seorang orang yang buta dan tuli, dan sudah ditunjukkan jalan kebenaran oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya untuk kita untuk merelasikan cinta kita dengan perbanyak sholawat, merayakan maulidnya, dan mengikuti akhlaknya dan sunnah-sunnahnya. Nah, mungkin itu saja sampai sini dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya.